Pernah kepikiran nggak gimana sih sebenarnya jenjang karir dosen di Indonesia itu diatur? Nah, hari ini kita bakal bongkar semua peraturan yang kelihatannya rumit itu dan kita ubah jadi peta jalan yang jelas buat karir Anda ke depannya. Oke, kita bakal bedah ini dalam 5 langkah simpel. Mulai dari status dasar Anda sebagai dosen sampai ke hitung-hitungan yang paling penting buat nentuin promosi Anda berikutnya. Yuk, kita mulai aja. Pertama-tama, yang paling dasar dulu, kita perlu paham ada dua jenis utama status dosen, karena peta jalan karir yang akan kita bahas tuntas hari ini tuh cuma berlaku buat salah satunya. Jadi, biar jelas dari awal ya, sistem manajemen kinerja ini tuh dirancangnya khusus buat dosen tetap. Mereka inilah yang punya jalur karir yang terstruktur. Bukan berarti dosen tidak tetap nggak penting loh, kontribusi mereka luar biasa. Tapi jalur karirnya aja yang beda dan nggak diatur lewat sistem ini. Oke, sekarang kita udah tahu sistem ini buat siapa. Langkah selanjutnya adalah kenalan sama mata uangnya, angka kredit. Anggap aja ini semacam poin yang Anda kumpulin buat naik level di jenjang karir akademik Anda. Nah, angka kredit kumulatif ini adalah skor utama Anda. Tapi, asalnya dari mana aja sih poin-poin ini? Ternyata, skor ini adalah gabungan dari 4 komponen yang beda-beda. Yuk kita lihat satu persatu. Total skor Anda itu dibangun dari 4 pilar ini. Semuanya penting, tapi ada 2 yang jadi game changer buat kemajuan karir Anda, yaitu pendidikan formal dan yang paling utama, AK prestasi. Nah, kita bakal fokus ke sana. AK konversi ini gampangnya adalah cerminan tugas inti Anda sehari-hari, mengajar, pengabdian, dan tugas-tugas penunjang lainnya. Tapi, ada satu bagian krusial yang nggak termasuk di sini. Dan ini dia kuncinya, AK prestasi. Ini adalah angka kredit yang khusus diberikan buat hasil penelitian Anda. Poin ini dihitung terpisah, sebagai bentuk pengakuan langsung atas kontribusi ilmiah Anda di luar tugas rutin. Nah, semua komponen tadi dari 4 pilar itu pada akhirnya bakal direkap dan disatukan di dalam satu formulir akumulasi resmi ini. Ini semacam raport lengkap perjalanan karir Anda. Oke, karena penelitian ini dapat panggung khusus, pertanyaannya sekarang, gimana sih cara AK prestasi ini dinilai dan dikumpulin setiap tahunnya? Prosesnya ini bukan proses yang acak-acakannya, tapi ada siklus tahunan yang rapi dan terstandar. Tujuannya adalah untuk memastikan semua kerja keras penelitian Anda itu dihargai dan dihitung secara konsisten setiap tahun, jadi kayak nabung poin sedikit demi sedikit buat promosi Anda berikutnya. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling penting dari seluruh pembahasan ini. Bagian di mana kita ngitung-ngitung apakah poin penelitian Anda udah cukup buat loncat ke jenjang berikutnya. Jadi gini, sistem ini tuh menetapkan persentase minimum dari total angka kredit yang wajib datang dari penelitian. Jadi pertanyaannya bukan cuma poin saya udah banyak atau belum, tapi apakah porsi penelitian saya sudah memenuhi target? Ini dia target resminya. Buat jadi lektor kepala, 40% poin Anda harus dari penelitian. Dan kalau mau sampai ke puncak, jadi profesor, angkanya naik jadi 45%. Ini angka yang signifikan loh. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh kasus dari panduan resminya langsung ya, biar kita lihat gimana angka-angka ini bekerja di dunia nyata. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Ada seorang lektor kepala yang mau jadi profesor. Dia butuh proporsi penelitian 45% dari total 450 poin. Nah, kita mulai hitung akumulasi poinnya. Pertama, dari 3 artikel di jurnal internasional bereputasi kuartil 2, dia dapat 15 poin. Eits, belum selesai. Kita tambahin lagi dari 1 artikel di jurnal internasional lainnya dan 2 artikel di jurnal nasional Sinta 1. Dari sini, nambah lagi 22,8 poin ke total tabungannya. Dan yang terakhir, poin-poin dikumpulin lagi dari artikel di Sinta 3, sebuah paten, dan beberapa laporan penelitian. Total dari sini dapat tambahan 58,4 poin. Oke, setelah semua kegiatan penelitiannya dihitung, dosen ini berhasil ngumpulin total 203,7 poin AK prestasi. Perlu diingat, target total buat promosi ke profesor itu kan 450 poin ya? Nah, ini dia momen penentuannya. Apakah 203,7 poin ini cukup buat memenuhi ambang batas 45% dari total 450 poin? Yuk, kita hitung bareng. 203,7 dibagi 450, hasilnya adalah 45,27%. Artinya, sukses! Dengan angka 45,27%, dosen ini berhasil melampaui syarat minimum 45%. Dia resmi memenuhi syarat buat mengajukan promosi ke jenjang profesor. Oke, setelah semua hitung-hitungan beres dan target tercapai, kita lanjut ke langkah terakhir. Gimana sih alur administrasi finalnya?
Ternyata, ini beda-beda tergantung institusi Anda. Jadi perbedaannya ada di sini. Kalau Anda di universitas negeri, proses penilaian akhirnya itu sifatnya internal. Tapi kalau Anda di universitas swasta, validasi akhirnya datang dari otoritas eksternal, yaitu Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDKT. Kita udah memetakan seluruh prosesnya, dan kesimpulan utamanya jelas banget. Fokus yang strategis pada penelitian bernilai tinggi adalah jalan tol menuju promosi. Nah, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Kegiatan penelitian apa yang bakal jadi prioritas utama Anda tahun ini?